Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sehat anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, Ibu pada kesempatan ini akan menyampaikan kepada kalian bagaimana tentang SOP atau standar operasional prosedur dalam pembelajaran tatap muka terbatas di SMP Negeri 1 Cicalengka. SOP ini sudah disampaikan kepada orang tua kalian pada saat sosialisasi persiapan pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting. Dan Ibu ingin menyampaikannya kepada kalian. Selamat menyimak ya. Standar Operasional Prosedur atau SOP Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tahap 1 SMP Negeri 1 Cicalengka tahun pelajaran 2021-2022. Saat ini, perkembangan penyebaran COVID menunjukkan penurunan dari level 4 menjadi level 3 untuk wilayah Kabupaten Bandung. Maka, untuk satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan, diizinkan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM dengan prinsip bertahap, efektif, dinamis, adaptif, dan strategis atau disingkat BEDAS. Adapun standar operasional yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Cicalengka dalam menghadapi pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas tahap 1 adalah sebagai berikut. Persiapan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah dalam kegiatan ini, yang pertama adalah membentuk satuan tugas atau Satgas COVID-19 di sekolah. Kemudian, mendapatkan izin dari orang tua peserta didik yang ditandatangani di atas materai bagi peserta didik yang PTM terbatas tahap 1 dan bersedia antar jemput putra-putrinya ke sekolah. Selanjutnya, koordinasi dengan pemerintah setempat, desa dan kecamatan, puskesmas, serta gugus tugas COVID-19 tingkat kecamatan dan Kabupaten Bandung. Lalu mendapat izin melaksanakan PTM terbatas tahap 1 dari Disdik Kabupaten Bandung. Dan kelima, menyusun tata cara aturan saat masuk lingkungan sekolah, masuk kelas, di ruang kelas, dan lainnya. Masih dalam rangka persiapan ya anak-anak. Yang keenam, melakukan sosialisasi menghadapi pertemuan tatap muka terbatas tahap 1 kepada seluruh guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua peserta didik, serta komite sekolah. Lalu berikutnya, menyiapkan infrastruktur sarana dan infrastruktur protokoler kesehatan sekolah menghadapi pembelajaran tatap muka terbatas. Di antaranya, menyiapkan model physical distancing atau tanda silang baik di kelas maupun di ruangan lainnya. Menyiapkan bahan-bahan alat kesehatan untuk keperluan guru dan tenaga kependidikan serta peserta didik yang kurang mampu seperti hand sanitizer, masker, alat pelindung wajah, sarung tangan, dan lainnya. Menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun dengan rasio jumlahnya satu kelas minimal satu tempat cuci tangan atau hand sanitizer di setiap ruangan kelas. Menyiapkan alat pendeteksi suhu tubuh atau termogan, serta menyiapkan disinfektan untuk membersihkan peralatan pembelajaran, ruang kelas, dan sarpras lainnya yang ada di lingkungan sekolah. Nah, tolong perhatikan oleh kalian ya, bahwa pembelajaran dilakukan dalam 2 shift, masing-masing sebanyak 10 peserta didik per kelas. Diutamakan bagi peserta didik yang masuk melalui jalur zonasi dan yang mendapatkan kesulitan belajar dari rumah. Jadwal pembelajaran tatap muka atau luring dimulai dari jam 7.30 sampai 9.30 untuk shift 1 dan pukul 10 sampai 12 untuk shift 2. Hari Senin untuk peserta didik kelas 7, hari Rabu kelas 8, dan hari Jumat untuk kelas 9. Pembelajaran di kelas hanya mata pelajaran literasi dan numerasi. Dan peserta didik lainnya
Melaksanakan pembelajaran daring sesuai dengan jadwal pembelajaran tahun pembelajaran 2021-2022. Pemetaan guru dalam penugasan adalah guru yang mengajar itu telah 2 kali divaksin, harus dalam kondisi sehat, dan diupayakan usianya di bawah 50 tahun. Kemudian sekolah juga menempatkan materi informasi, komunikasi, dan edukasi terkait penyebaran COVID-19 di tempat-tempat yang mudah dilihat dalam bentuk leaflet, pamflet, atau spanduk. Melakukan screening harian sebelum memulai pembelajaran bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan yang suhunya lebih dari 37,1 Celcius atau ada gangguan batuk pilek, gangguan kulit, mata, diare, muntah, maka jangan memasuki area sekolah dan disarankan untuk berobat pada pusat layanan kesehatan. Nah, tolong simak baik-baik oleh kalian ya, karena tidak menutup kemungkinan bila PTM tahap 1 ini berhasil, maka akan berlanjut pada tahap berikutnya. Artinya, untuk kalian yang diterima di SMP Negeri 1 Cicalengka di luar zonasi, itu ada kemungkinan bisa masuk dalam tahap berikutnya. Jadi tolong simak baik-baik. Ketika sebelum berangkat ke sekolah, orang tua harus memastikan bahwa kalian dalam kondisi sehat, dalam arti suhu badan normal, tidak batuk, tidak pilek, tidak ada gangguan kulit, mata, muntah, diare, atau tidak selera makan dan keluhan lainnya. Jadi kalian harus dalam kondisi sehat. Hal ini berlaku pula bagi guru dan tenaga kependidikan. Kalian harus membawa bekal makanan dan minuman dari rumah, menggunakan tumbler dan kotak makanan dari rumah langsung menuju ke sekolah. Tidak boleh mampir-mampir. Lalu pengantar dan jemputan berhenti di lokasi yang ditentukan dan di luar sekolah, serta dilarang menunggu atau berkerumun selama mengantar atau menjemput. Berikutnya, seluruh warga sekolah wajib menggunakan masker, melakukan screening kesehatan melalui termogan, lalu larangan masuk ke lingkungan sekolah bagi seluruh warga sekolah maupun tamu sekolah jika memiliki gejala demam atau nyeri tenggorokan, batuk pilek, sesak napas. Bagi para pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki latar belakang penyakit yang rentan imun dan di atas 45 tahun dapat mengajukan izin melaksanakan tugas secara daring. Seluruh peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan harus suhunya di bawah 37,1 derajat Celcius. Setelah lolos screening, seluruh warga sekolah diwajibkan untuk mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Pada kondisi tertentu, jika terjadi hal-hal terkait pencegahan penularan COVID-19, maka wajib melaporkannya kepada tim gugus COVID-19 di sekolah. Dan jangan lupa sebelum masuk kelas, cuci tangan menggunakan hand sanitizer atau menggunakan sabun yang telah disediakan di sekolah. Nah, sekarang pada saat pembelajaran, peserta didik dan guru wajib menggunakan masker. Lalu, tidak perlu juga mencium tangan, cukup ucapkan salam. Kalau perlu, ya kalian boleh mengangkat tangannya di dada, ya. Lalu peserta didik menempati tempat duduk di kelas diatur satu kursi untuk satu orang dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Jika ada peserta didik yang kurang sehat, itu lebih baik istirahat di UKS atau pulang atau dicatat koordinasi dengan gugus COVID di sekolah. Pendidik selalu mengingatkan perlu melaksanakan protokol kesehatan dalam kegiatan pembelajaran. Kalian tidak boleh saling meminjam alat tulis atau perlengkapan sekolah. Jadi siapkan dari rumah masing-masing. Sebelum dan sesudah menggunakan alat pembelajaran harus senantiasa dibersihkan dengan disinfektan. Nah, selama pembelajaran, pendidik selalu mengontrol kondisi kesehatan peserta didiknya. Tidak ada istirahat selama pembelajaran, hanya relaksasi saja beberapa menit. Dan
harus dilakukan penyemprotan disinfektan di kelas secara berkala, supaya tetap terjaga kesehatan kalian ya. Berikutnya, apa yang harus kalian lakukan saat pulang sekolah? Selesai jam pelajaran terakhir, peserta didik langsung meninggalkan sekolah secara bergiliran dan pulang ke rumah masing-masing ya. Tidak mampir, tidak berkumpul, langsung dijemput oleh orang tua kalian atau wali kalian. Tetap mengenakan masker, jangan mentang-mentang udah selesai pembelajaran, kalian buka masker, tidak boleh. Tetap harus menggunakan masker. Nah, jika sangat terpaksa sekali kalian tidak ada yang jemput, kalian harus naik kendaraan umum, tetap menerapkan prinsip jaga jarak. Tapi itu tidak disarankan. Yang bagusnya kalian antar jemput oleh orang tua. Sampai di rumah langsung ganti pakaian dan mandi. Tidak berkumpul atau melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga kalian sebelum mandi. Nah, nanti pihak sekolah akan berkoordinasi dengan orang tua, apakah kalian sudah pulang atau kemana dulu. Jadi harus disiplin ya, supaya kita semuanya tetap dalam kondisi sehat. Jika PTM tahap 1 ini berhasil, tidak menutup kemungkinan berlanjut ke tahap selanjutnya. Nah, kalau sudah bisa semuanya masuk kelas, masuk sekolah, tentu kita memerlukan layanan perpustakaan. Nah, apa sih SOP-nya di perpustakaan? Petugas layanan perpustakaan menggunakan masker, harus pakai sarung tangan, dan bahkan bagusnya pakai pelindung wajah juga. Setiap pengunjung juga wajib menggunakan masker. Nah, pengunjung diarahkan untuk mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer sebelum dilayani. Dan perpustakaan, areanya harus dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Ya, untuk staf TU pun sama ya SOP-nya. Jadi harus selalu memakai masker, kalau bisa pakai sarung tangan, atau kalau disarankan juga menggunakan face shield juga. Atau sebelum memberikan pelayanan, terlebih dahulu melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar lingkungan TU. Nah, jika terjadi kepadatan jumlah pengunjung TU, maka diberlakukan sistem antrian dengan mempersilahkan pengunjung menunggu di kursi tamu atau di ruang tunggu. Hanya melayani satu orang saja yang berada di depan meja pelayanan. Untuk layanan BK juga sama ya. Guru BK juga harus memakai masker, kalau perlu pakai sarung tangan, dan pakai face shield juga saat melaksanakan layanan BK. Guru BK bisa memberikan layanan klasika, kelompok maupun individual dalam membantu siswa mengatasi permasalahan dalam kehidupannya, terutama kesulitan belajar. Menerima dan mengundang orang tua dalam konsultasi layanan belajar, serta tentu ruang BK harus dibersihkan dengan disinfektan secara berkala. Ya, Ibu ingin memperkenalkan kepada kalian siapa sih Satgas COVID-19 di SMP Negeri 1 Cicalengka. Yang penanggung jawabnya tentu saja Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Nana Supriyata SPD MMPD. Ketuanya Pak Nang Sempena SPD, Sekretarisnya Ibu Dr. Randa Nurharoh, Bendaharanya Pak Jakaria SPD. Anggotanya ada dari unsur guru, ada dari unsur tata usaha, dan Pak Satpam. Dari unsur guru ada Ibu Melasari Dewi, ada Pak Asep Suherman, Ibu Yohane Ade Kusuma, Bapak Budi Setiawan, Pak Indra Nuraini, lalu ada Ibu Asti Damayanti, Pak Diki Purnama Alam, Bu Heni Rahmayani, serta Pak Bakti Ananda. Dari tata usaha ada Pak Sarip Sukandi, Pak Andri Tisna Sukmana, dan Pak Agung Destriana. Sedangkan dari unsur Satpam ada Pak Adang, Pak Ajat, serta Pak Yopi. Jadi kalau ada sesuatu terjadi di sekolah, kalian segera lapor kepada susunan Satgas COVID-19. Terima kasih kalian sudah menyimak SOP tatap muka terbatas tahap 1 di SMP Negeri 1 Cicalengka. Ibu harap kalian bisa menyimaknya dengan baik-baik ya.
Dan jangan lupa bagi yang belum like dan subscribe untuk channel Ibu, kalian harus like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.